Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita. Nah, bagi kalian mungkin yang pertama kali ya melihat video di YouTube channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar ataupun jejak kalian di bawah video ini jika ada pertanyaan ataupun komentar. Biar nanti saya bisa membaca. Jika memang ada pertanyaan, akan saya bantu jawab dan jelaskan. Lalu share videonya agar bermanfaat buat kita semua ya. Dan jangan putuskan informasi ini hanya di kalian saja, karena informasi ini sangat penting ya. Lalu nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini agar kalian selalu terima update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ke kalian semua. Mungkin bagi kalian, mungkin diantara kita pernah menjadi korban penipuan transaksi online. Biasanya yang menjadi korban ini sering belanja online ya, tidak di toko online terpercaya, misalkan di Tokopedia atau di Bukalapak. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ke kalian semua ya. Gimana sih cara kita melakukan pemblokiran rekening tabungan terhadap pelaku penipuan seperti itu ya. Mungkin di antara kita atau di antara kalian mungkin ada yang mengalami hal seperti ini, dan saya secara pribadi pun sudah pernah mengalami hal yang demikian ya, karena saya tidak mengetahui bagaimana cara memblokir rekening tabungan ini, dan akhirnya saya ya berpasrah diri ya, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi seperti itu ya. Oke, nanti akan kita bahas secara detail bagaimana tahapan-tahapan ataupun apa yang harus kita lakukan supaya rekening si pelaku ini bisa kita blokir dan dana kita bisa kembali. Tapi dana kembali itu tidak menjadi jaminan teman-teman ya. Oke, ilustrasi seperti ini teman-teman ya. Misalkan saya sudah ada komunikasi atau mungkin pembicaraan kepada si pelaku. Mungkin biasanya sering terjadi kita belanja atau melakukan pembelian online di medsos atau di media sosial yang mungkin abal-abal ya. Dan pada saat kita sudah melakukan pembayaran atau sudah transfer dana ke rekening pelaku, dan ternyata si pelaku ini memang berniat untuk melakukan tindak kejahatan penipuan terhadap korbannya, terutama saya seperti itu ya. Misalkan saya sudah mentransfer dana 10 juta rupiah ke rekening tabungan si pelaku. Katakan saja rekening tabungannya mungkin rekening tabungan ABC seperti itu ya. Nah, setelah kita melakukan transfer dana, ternyata barang yang kita beli tadi itu tidak dikirimkan ya, tidak dikirimkan, dan malahan biasanya pelaku akan menghapus atau mendelete atau memblokir rekening, atau maksudnya pelaku akan memblokir nomor WA kita seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa melakukan pemblokiran rekening tabungan si pelaku ini? Oke. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menghubungi bank di mana tempat si pelaku membuka rekening tabungan. Misalkan tadi kita mentransfer ke rekening tabungan bank ABC, maka kita harus menghubungi ke bank ABC tersebut ya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan nomor kontak center atau call center bank tersebut? Kalian cek di Google ya, atau bisa cek di Google, ketik saja bank yang bersangkutan, nanti akan secara otomatis muncul halaman website atau informasi nomor kontak center ataupun call center yang bisa kita hubungi seperti itu. Jadi silakan kalian hubungi ke call center bank penerbit rekening tabungannya. Lalu kalian ceritakan kronologisnya ya, dari A sampai Z. Setelah itu kalian informasikan seperti nama, nomor rekening, nomor handphone, dan bukti percakapan ataupun bukti physically yang sudah kalian kumpulkan ya. Bisa berupa chat ataupun email seperti itu ya, ataupun foto dan segala macamnya. Lalu kalian kirimkan juga bukti transfernya ya. Kalian harus lampirkan bukti transfer kalau kalian sudah melakukan transfer ke rekening tabungan si penipu tersebut ya. Lalu kalian nanti akan diminta oleh pihak bank ya
melampirkan data-data tersebut, biasanya kalian akan diminta mengirimkan via email, dan juga data-data seperti KTP ya, dan data-data pendukung lainnya ya, seperti surat keterangan dari pihak kepolisian. Dan kalian nanti akan diminta surat keterangan permintaan pemblokiran rekening tabungan dari pihak kepolisian seperti itu ya, atau ya kurang lebih seperti itu. Nah, dokumen ini harus kalian kirimkan ke email bank penerbit rekening tabungan si pelaku tadi. Jika data-datanya sudah lengkap dan sudah valid, nanti dari pihak bank akan mengkonfirmasi jika dokumen tersebut sudah diterima ya, dan kalian akan informasikan berapa lama proses pemblokiran rekening tabungannya tersebut. Nah, bagi teman-teman mungkin yang berharap uangnya kembali, bisa saja kembali jika dana tersebut masih ada di rekening tabungan si pelaku. Dan jika ternyata rekening tabungannya ini sudah tidak ada uangnya ya, kalian harus mengikhlaskan hal tersebut ya, kalau misalkan dananya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan dananya sudah puluhan mungkin ratusan juta, kalian bisa menuntut kasus ini ke pihak yang berwajib ya, nanti sudah di luar pihak bank seperti itu. Jadi saya sarankan bisa langsung menghubungi atau melakukan pengaduan ke pihak kepolisian agar bisa dituntut secara tuntas seperti itu ya. Mudah-mudahan saja kalau misalkan uangnya masih bisa kembali, mudah-mudahan saja seperti itu ya. Nah, teman-teman, apa sih atau mungkin berapa lama proses pemblokirannya? Nah, untuk proses pemblokirannya ini sebenarnya pihak bank yang berwenang untuk menjelaskan hal tersebut ya, tetapi di sini sebagai gambaran saja, pada saat kalian melaporkan permintaan pemblokiran rekening tabungan dan syarat dan dokumennya sudah kalian kirimkan, biasanya pihak bank langsung memproses pemblokiran rekening tabungan si pelaku tadi ya. Nah, tahap berikutnya kalian hanya menunggu hasil investigasi atau informasi lanjutan yang akan disampaikan atau yang akan diinformasikan oleh pihak bank. Apakah dananya masih bisa dikembalikan atau tidak seperti itu ya. Karena ini pihak bank yang akan menjelaskan secara detail dan saya hanya membantu menjelaskan secara umum saja. Kira-kira apa saja sih yang harus kalian lakukan pada saat kalian ingin melakukan pemblokiran rekening tabungan si pelaku. Oke, di sini akan saya jelaskan kembali. Jika kalian terjadi ya menjadi korban penipuan, maka kalian harus menghubungi pihak bank yang menerbitkan atau yang mengeluarkan rekening tabungan tersebut. Dan di sana jika kalian sudah terhubung ke call center, kalian sampaikan kalau kalian telah menjadi korban penipuan oleh rekening tersebut atas nama dan nomor handphonenya. Kalian jelaskan kronologisnya seperti apa, dan kalian juga lampirkan bukti physically seperti cek, email, dan segala macamnya, dan kalian lampirkan juga bukti transfer ke pihak banknya ya. Nanti kalian kirimkan dokumennya melalui email, dan jika email sudah diterima nanti kalian akan mendapat email konfirmasi dari pihak bank. Dan setelah itu kalian nanti akan menunggu hasil investigasi dari pihak bank apakah dananya masih bisa dikembalikan atau tidak seperti itu ya. Dan satu lagi, kalian harus melampirkan surat keterangan permintaan pemblokiran dari pihak kepolisian ya, supaya nanti dari pihak bank ada bukti kuat kalau kejadian ini benar-benar valid, artinya bukan sejenis ya apa ya, mungkin ya tidak main-main lah, kurang lebih seperti itu ya. Artinya ini benar-benar kasus penipuan yang harus memang ditangani oleh pihak bank dan kepolisian seperti itu ya. Dan satu lagi catatan, dana yang sudah kalian transfer tadi jangan berharap lebih bisa kembali ya, karena jika si pelaku sudah menarik dana dari rekening tabungan tersebut, maka wassalamlah, dana tersebut sudah ya, kalau si pelaku masih berbaik hati ya mungkin dikembalikan. Tetapi kalau misalkan memang si pelaku memang sudah menjadi modusnya atau memang sudah menjadi kejahatan utamanya, tentu saja uangnya saya kira sudah hilang ya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian
cara memblokir rekening tabungan si penipu. Jika kalian terjadi hal seperti ini, jangan lupa ya segera hubungi ke bank penerbit rekening tabungannya. Oke teman-teman, saya kira untuk informasinya kali ini cukup jelas dan bisa membantu kalian semua jika menjadi korban penipuan. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share videonya, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari YouTube channel Firman Amrita. Oke teman-teman, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.